Oke, mari kita lanjut ke video ketiga mengenai materi termodinamika dan teori kinetik gas. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori kinetik gas. Secara umum, pada kasus gas ideal, kita definisikan sebagai PV sama dengan nRT atau PV sama dengan nKT. Untuk kasus N kecil, di sini itu artinya adalah mol. Untuk yang besar, itu adalah banyak atom. Misal terdapat satu atom gitu, maka kita pakai persamaan yang sebelah kanan. Misal persoalannya terdapat sekian mol, maka kita pakai persamaan sebelah kiri. Ini adalah definisi persamaan ideal. Nah, oke. Pada persamaan ideal itu akan terjadi 3 kasus. Isobar, isohorik, atau isotermal. Oke. Isobar itu artinya P tetap. Isohorik itu artinya V tetap. Atau isotermal itu artinya T tetap. Sehingga dari definisi ini dan dari definisi di atas, kita akan mendapatkan persamaan umum berupa PV per T itu konstan untuk kasus gas tertutup. Nah, kita ngomongin untuk kasus gas tertutup di mana tidak ada perubahan N dan M, N kecil dan juga N besar. Jadi tidak ada atom yang bertambah ataupun berkurang. Maka kita akan dapat persamaan seperti ini. PV per T itu konstan. Sehingga persamaan ini akan memenuhi di kondisi tertutup. Sehingga ketika ada suatu proses di mana prosesnya isobar, isohorik atau isotermal, kita akan dapat menggunakan persamaan ini. Jadi kayak seperti umumnya ketika dia konstan berarti sama. Kita bisa menuliskan PV P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Persamaan yang seperti dan ini harusnya mungkin cukup sering muncul ketika mungkin tadi ditanya dalam terjadi proses isotermal gitu. Volumenya meningkat 2 kali lipat gitu. Maka berapa tekanannya gitu. Nah, seperti soal-soal seperti itu yang bakal mungkin dimunculkan dalam UAS. Oke. Selanjutnya mengenai energi dalam atau lebih ke teori kinetik gasnya itu ada di sini. Dimana energi dari sebuah gas atau partikel gas itu didefinisikan sebagai F per 2 nRT, dimana F itu tergantung. F itu bisa menjadi 3, ada F sama dengan 3, ada F sama dengan 5, dan ada F sama dengan 7. 3 ini adalah khusus untuk monoatomik atau beratom tunggal, saya nggak punya ikatan. Yang kedua itu ada, ini biasanya diatomik. Contoh monoatomik seperti A aja, atau diatomik itu seperti O2, N2, dan teman-temannya. Nah, kasus 7 akan menjadi 7 itu saat dia diatomik atau mungkin setidaknya lebih dari 1 di suhu yang tinggi. Dia akan menjadi 7. Oke. Nah, karena ini ada di dalam yang namanya teori kinetik gas, maka definisi U. Oke, kita pakai yang paling umum. Yang paling umum digunakan adalah U sama dengan 3 per 2 nRT. Nah, ini yang paling umum. Karena namanya teori kinetik gas, hal ini itu disamakan dengan persamaan energi kinetik, yang mana kita tulis dengan setengah mv kuadrat. Oke. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Jadi ketika nanti diketahui suhunya, kita harusnya bisa menemukan
berapa sih rata-rata V di dalam suatu sistem itu. Nah, M ini kaitannya dengan N-nya juga. Ini kaitannya dengan N. Dan juga ada berapa banyak mol dan massa molarnya berapa gitu. Kan biasanya diketahui dengan massa molar. Massa molar misal terdiri dari gas O2 dengan massa molar berapa gitu. Nah, ini terdapat berapa mol? Kita kalau pakai O2 berarti kita pakai massa molarnya berapa dengan terdapat N, misal terdapat 1 mol gitu. Makanya berarti masanya berapa gitu kan, kita bisa mengukur dari ini. Makanya kita harusnya bisa menemukan berapa kecepatannya ketika suhunya terukur sekian. Itu secara energi teori gas. Oke. Mari kita lanjut ke termodinamika. Termodinamika terdapat hukum pertama, ini adalah Q sama dengan delta U plus V. Nah, Q di sini itu adalah sebagai calor. Ini delta U adalah perubahan energi dalam, dan V ini adalah usaha. Oke. Calor itu adalah kayak seberapa banyak energi yang dimasukkan, yang diberikan atau yang dikeluarkan gitu. Nah, banyaknya energi itu adalah jumlahan dari perubahan energi dalam dan juga usaha. Ketika kita melihat delta U seperti ini dan kita melihat persamaan U seperti ini, maka artinya delta U itu adalah mirip dengan definisi yang dapat dimaknai sebagai perubahan suhu. Dapat dimaknai sebagai perubahan suhu. Sedangkan usaha itu adalah didefinisikan sebagai PdV atau sebagai perubahan volume. Nah, umumnya kita akan mendapatkan soal beberapa yang cukup rumit. Ada delta U-nya 0 gitu. Misal berarti kalau delta U-nya 0 itu artinya kita mengalami proses isotermal gitu. Contoh, dalam sebuah proses isotermal gitu kan, kita memberikan di Q sebesar ini pada suatu sistem. Nah, berapa usaha yang muncul gitu. Oke. Karena isotermal gitu kan, kita tahu persamaan ini, maka kita tahu P itu harusnya fungsi seper V gitu. Ini kan ada sesuatu, maka di ini itu adalah P itu didefinisikan sebagai itu, misal kita pakai ideal nRT per V. Sedangkan kalau tadi contoh kasusnya T-nya formal, jadi kan maka W-nya itu adalah nRT seper V dV. Nah, ini diintegralkan. Berapa perubahan volumenya? Misal dari dari V1 ke V2 gitu. Seperti itu. Jadi bentuk usahanya sebesar itu. Oke. Selanjutnya mengenai hukum kedua yang mungkin secara matematisnya kita definisikan sebagai delta S lebih dari sama dengan 0 atau perubahan entropinya lebih dari sama dengan 0. Perubahan entropi harus positif. Nah, mungkin kalau itu memang cukup abstrak buat teman-teman, bentuk yang lebih ada beberapa aplikasi soal yang sering kita ketemui nanti itu bentuknya adalah mengenai terkait dengan efisiensi mesin, atau mungkin yang sering dipakai adalah efisiensi mesin Carnot, di mana efisiensi yang ini didefinisikan sebagai ini kan kayak apa yang kita berikan, ini apa yang keluar, maka selisih dari apa yang kita berikan dengan apa yang keluar itu adalah apa yang kita dapat gitu. Ini yang keluar kembali. Nah, efisiensi berarti kan apa yang kita dapat dibagi dengan apa yang kita berikan. Contoh mungkin ini lebih gampang. Kita dapatkan perubahan suhu gitu. Kita dapatkan perubahan suhu di sini. Nah, efisiensi adalah apa yang kita dapat dibagi dengan apa yang kita berikan. Jadi secara bahasa Indonesia, secara definisi, efisiensi adalah yang didapat
dibagi dengan yang diberi. Pada kasus ini kita memberikan color Q1, maka yang kita dapat adalah Q1 minus Q2, atau Q2 itu sebagai color yang dibuang gitu. Oke, selanjutnya mengenai daya color. Daya pada color dijadikan sebagai P atau daya itu Q per T. Karena Q itu adalah mewakili seperti bentuk energinya pada termodinamika. Dengan Q secara umum kita dapat dikenalkan dengan MC delta T. M itu adalah masanya, C itu adalah color jenisnya, dan delta T adalah perubahan suhunya. Mungkin pada kasus-kasus yang umum kita akan mendapat kasus-kasus tentang yang mungkin harusnya pernah dilihat adalah diagram air gitu. Misal di sini es, di sini cair, terus di sini uap gitu. Nah, ini dalam proses MC delta T itu adalah berlaku ketika prosesnya itu berada di fase yang sama. Misal fase cair berarti di sini, kalau fase uap berarti di sini, kalau fase es di sini. Oke. Terus ada tambahan satu lagi, Q sama dengan ML, atau L itu adalah color lebur untuk merubah dia dari es ke fase cair atau dari fase cair ke fase uap. Nilainya tertentu dan colornya itu sebanyak ini. Maka ketika ada proses pemanasan dari es ke uap itu ada 4, 5. Oke, yang pertama ada definisi ini. Dari es yang sangat dingin ke es yang di kondisi cair atau di 0 derajat gitu, misal Celcius. Terus dikalikan ditambah ini dari es ke cair, terus dari cair ke suhu yang mendekati uap misal di 100 itu pakai ini lagi 2, 3 berarti, terus ke uap ini 4. Berarti ada 4 proses ketika kita mau menjadikan air menjadi uap. Oke, selanjutnya adalah mengenai pemuaian gitu. Pemuaian di sini diberikan dengan persamaan umum adalah kondisi akhir. Ini kondisi akhir. Kita pakai biru aja. Kondisi akhir. Dan ini adalah kondisi awal. Oke, di sini ada terdapat 1. Itu artinya kondisi awal yang benar-benar awal. Terus di sini ada alfa plus delta T yang menanda adalah perubahannya atau seberapa kepemuaiannya gitu, perubahan gitu dia. Seberapa perubahannya. Nah, alfa itu adalah terkait dengan konstanta pemuaian yang umumnya itu ada 3, alfa, beta, dan gamma, di mana ini adalah muai panjang untuk panjang, ini untuk luas, dan ini untuk volume. Tapi delta T itu adalah perubahan suhunya itu tetap berlaku di ketiganya. Persamanya akan harus mengharuskan untuk terus seperti ini. Oke, selanjutnya ada challenge. Ini soal pertama. Silahkan di pause. Soal kedua dan soal ketiga. Terima kasih.